Sebagian orang hari ini meyakini bahwa para nabi mayoritas berasal dari Timur Tengah, karena wilayah itu dianggap paling strategis, paling keras, paling cocok untuk menjaga wahyu, dan masyarakatnya dinilai paling siap menerima risalah. Penjelasan ini terdengar logis, bahkan terasa religius. Namun pertanyaan pentingnya bukan apakah penjelasan itu masuk akal, melainkan apakah penjelasan itu benar-benar diajarkan oleh Islam, atau hanya kesimpulan manusia yang diberi lapisan spiritual. Islam sejak awal mengajarkan satu prinsip yang sangat mendasar, bahwa Allah Maha Mengetahui dan tidak terikat oleh sebab-sebab yang dibayangkan manusia. Karena itu, dalam urusan akidah, ada perbedaan besar antara mengambil hikmah dan memastikan alasan Allah. Hikmah boleh direnungkan, tetapi alasan Allah tidak boleh dipastikan, kecuali dengan dalil yang jelas. Al-Quran memang menceritakan nabi-nabi yang hidup dan berdakwah di wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Timur Tengah, seperti Nabi Ibrahim di Irak dan Syam, Nabi Musa di Mesir, Nabi Isa di Palestina, dan Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah. Namun Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa para nabi hanya diutus di wilayah itu saja. Bahkan sebaliknya, Al-Quran menegaskan bahwa setiap umat tanpa kecuali pernah didatangi pemberi peringatan. Ini berarti sangat mungkin ada nabi dan rasul yang diutus kepada bangsa-bangsa di luar Timur Tengah, termasuk di Asia Timur, Afrika selain Mesir, bahkan di wilayah yang hari ini kita sebut Nusantara. Hanya saja kisah mereka tidak diceritakan dalam Al-Quran. Mengapa tidak diceritakan? Karena Al-Quran bukan kitab sejarah global yang bertugas mencatat seluruh peristiwa umat manusia, melainkan kitab petunjuk yang memilih kisah-kisah tertentu sesuai dengan tujuan risalah terakhir. Maka menyimpulkan bahwa Allah memusatkan kenabian di Timur Tengah hanyalah kesimpulan manusia, bukan pernyataan wahyu. Sebagian orang lalu beralih ke alasan geografis dan berkata bahwa Timur Tengah adalah simpul dunia kuno, titik pertemuan tiga benua, jalur perdagangan internasional, sehingga wahyu lebih mudah menyebar. Dari sisi sejarah, ini bisa dipahami. Namun dari sisi akidah, alasan ini tidak bisa dijadikan sebab ketetapan Allah. Allah tidak membutuhkan jalur dagang, peta geopolitik, atau posisi strategis agar risalahnya sampai ke seluruh dunia. Jika Allah menghendaki, satu ayat saja bisa mengguncang dunia tanpa bantuan manusia. Allah sendiri menegaskan bahwa dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, sementara manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika manusia berkata, Allah memilih wilayah ini karena paling strategis, tanpa dalil, sejatinya ia sedang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini adalah perkara yang sangat berat dalam Islam. Ada pula anggapan bahwa lingkungan gurun yang keras, sunyi, dan gersang membuat manusia lebih mudah merenung dan menerima wahyu. Sekali lagi, ini adalah renungan yang puitis, bukan dalil. Faktanya, banyak nabi yang justru hidup dan berdakwah di pusat peradaban yang ramai, megah, dan makmur. Nabi Yusuf hidup di jantung birokrasi Mesir, Nabi Sulaiman memimpin kerajaan besar dengan kekayaan dan teknologi pada zamannya, dan Nabi Yunus diutus kepada masyarakat kota yang maju. Ini menunjukkan bahwa wahyu tidak bergantung pada kesunyian atau kerasnya alam, melainkan murni pada kehendak Allah. Hal yang sama juga berlaku pada bahasa Arab. Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa ini memiliki kekayaan struktur dan keindahan sastra yang luar biasa. Namun Al-Quran sendiri telah menjelaskan bahwa setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya, agar risalah bisa dipahami. Artinya, bahasa Arab dipilih bukan karena bahasa lain tidak layak untuk wahyu, tetapi karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Jika Nabi terakhir diutus kepada bangsa lain, wahyu akan turun dengan bahasa mereka, tanpa mengurangi kemuliaannya sedikitpun. Lebih berbahaya lagi adalah anggapan bahwa bangsa Arab dipilih karena masih polos, belum tercemar filsafat, dan lebih murni fitrahnya dibanding bangsa lain. Ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Bangsa Arab pra-Islam memiliki sistem sosial yang kompleks, hukum adat yang ketat, politik kabilah yang rumit, serta nilai kehormatan dan kekuasaan yang sangat kuat. Mereka bukan bangsa tanpa konsep, dan bukan pula bangsa yang lebih suci dari Romawi, Persia, atau Yunani. Bahkan Al-Quran sendiri menggambarkan kondisi moral mereka dengan sangat keras. Allah memilih Nabi Muhammad bukan karena kaumnya paling baik, tetapi justru karena mereka berada dalam kerusakan yang nyata dan membutuhkan perubahan mendasar. Kenabian bukanlah hadiah atas keunggulan suatu bangsa, melainkan amanah berat
yang seringkali dibarengi penolakan, penderitaan dan pengorbanan. Memang benar bahwa banyak nabi diutus di tengah kerusakan moral dan kezaliman sosial. Namun ini bukan aturan mutlak. Ada nabi yang diutus untuk membangun, ada yang diutus untuk meluruskan, dan ada pula yang diutus untuk memimpin masyarakat yang sudah beriman. Maka kenabian tidak bisa dipersempit hanya sebagai respons terhadap kehancuran, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia dalam berbagai kondisi. Kesalahan terbesar dari cara berpikir yang mengatakan para nabi dipilih karena Timur Tengah bukan pada niatnya, tetapi pada metodenya. Hikmah dijadikan sebab, logika dijadikan dalil, dan dugaan manusia disamakan dengan keputusan Allah. Padahal iman menuntut kita untuk berhenti ketika wahyu berhenti, dan tunduk ketika akal tidak diberi jawaban. Allah tidak memilih tempat karena tanahnya, tidak memilih bangsa karena budayanya, dan tidak menurunkan wahyu karena strategi manusia. Allah memilih karena kehendaknya, dan manusia hanya diperintahkan untuk beriman, mengambil pelajaran, dan tidak melampaui batas dalam berbicara tentangnya. Dan pada akhirnya, risalah Islam tidak milik Timur Tengah, tidak milik Arab, dan tidak terikat pada satu wilayah manapun. Risalah ini diturunkan dari langit untuk seluruh umat manusia. Jika hari ini cahaya itu sampai ke rumah-rumah kita, ke masjid-masjid kita, dan ke hati kita, itu bukan karena keunggulan suatu bangsa, tetapi karena rahmat Allah yang melampaui batas geografis dan sejarah.